وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. Bapak hadirin jamaah maghrib yang sama-sama mengharap ridho dan rahmatnya Allah, marilah di dalam majlis petang hari ini kita perbarui syukur kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita, telah memberikan kesempatan kepada kita melapangkan waktu untuk sama-sama menjalankan perintahnya Allah taala, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar. Dan nikmat ini hadirin yang mulia, kalau hubungannya sudah dengan agama Allah, ini tidak ada yang mampu menghitungnya. Kalau orang ini menganggap nikmat itu kecil, sebenarnya tidak ada yang bisa menciptakan nikmat selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini pun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apabila kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang yang Allah berikan nikmat kepada kita semua ini adalah nikmat sebagian daripada tanda-tanda keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat ini kita dimudahkan berada di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, dialah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini tanda-tanda keimanan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita sekarang berada di antara masjid-masjid yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan masjid ini adalah jamak. Sebenarnya bukan hanya kita ini memakmurkan satu masjid, tetapi bagaimana yang dikehendaki tuntutan orang beriman, bagaimana memakmurkan seluruh masjid-masjid. Insyaallah niat semua, insyaallah hadirin. Insyaallah. Dan ini kita di antara masjid-masjid. Jadi sebagian tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kalau sudah ada tanda, hadirin yang mulia, ini kita syukuri. Sebagaimana kalau ada hujan, tandanya ada geluduk, ada mendung, kadang-kadang belum datang hujannya sudah mambu ampuh. Bau ampuh, tanah yang kering kena air hujan itu berbau. Ini bagian tanda-tanda, tapi kadang-kadang sudah mendung, sudah geluduk tapi enggak jadi hujan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tanda-tanda iman yang sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini bagaimana? Ini kita usahakan. Kita rawat sehingga tanda-tanda ini menjadi betul-betul kenyataan, kita ini menjadi betul-betul beriman. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Sehingga dalam permintaannya kita ini bukan hanya sekedar meminta iman, tapi imanan kamilah ini yang kita minta. Iman yang betul-betul sempurna. Kalau tidak sempurna hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini tidak yang dikehendaki, bahkan tidak diterima. Yang dikehendaki mungkin walaupun sekecil apapun iman yang diterima ini iman yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah sekali-kali tidak mengampuni segala sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau masalah amalan ada kekurangan, ada tambalan-tambalannya. Masalah salat fardhu dihisab kurang sempurna, nanti ada tambalan-tambalan diambilkan daripada salat sunat-sunat. Dari zakat yang wajib, mungkin kita kurang sempurna, mungkin dalam hal menghitung dan segalanya. Mungkin nanti hadirin yang mulia di yaumil hisab akan dicari si hamba ini memilikinkah sedekah sunnah. Mungkin dia buat amalan sedekah sunnah, itu ada kotak sedekah. Mungkin dia ini si hamba ini memasukkan uang, mungkin berwarna hijau, mungkin berwarna merah, mungkin berwarna biru atau mungkin gelitik. Nah, itu nanti yang mulia untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan di dalam kewajiban kita dalam berzakat wajib. Tetapi hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah iman ini wajib, enggak ditambah dengan iman sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana masalah iman ini ditegaskan sekali lagi, ditegaskan lagi dan lagi di dalam Al-Qur'an, diulang. Bahkan orang yang beriman diseru untuk beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kalian. Kama amanan nas, sebagaimana para manusia telah beriman. Siapa? Orang yang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mendampingi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memiliki iman sebagaimana imannya para sahabat, ini ukuran iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan hadirin yang mulia, bagaimana imannya para sahabat ini. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya para sahabat ini selalu mendahulukan panggilan Allah dan Rasulnya. Maka sahabat sibuk dalam perdagangan, dalam jual beli. Sayyidina Ibnu Mas'ud lagi kunjung ke pasar, melihat pedagang-pedagang sibuk dalam jual beli. Mungkin kalau sekarang melihat para petani-petani di sana, para ansor, kaum ansor banyak yang petani, dia sibuk dengan perdagangan mereka, sawah ladang mereka. Tapi kalau sudah mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, langsung orang ini tinggalkan dagangan-dagangannya, tinggalkan sawah ladangnya, tinggalkan seluruh pekerjaannya, berbondong-bondong meninggalkan aktivitasnya menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, maka beliau Sayyidina Ibnu Mas'ud, inilah nampaknya yang dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, para lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh jual beli daripada mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Inilah orang yang nampaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tergolong, termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pekerjaan, kita ada sekarang punya dagangan, ada yang punya sawah, ada yang punya kantor, ada yang punya toko. Tapi bagaimana seluruh pekerjaan kita ini tidak menghalangi dari mengingati Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya membuktikan ya, selama roh dan jasad masih bersatu, namanya masih hidup ini. Ketika nanti telah datang namanya kematian, maka sudah tidak bisa dibentur lagi. Mau menyempurnakan tak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wis teko aja. Gak bisa diundurne saat wae. Ora bisa dijokne, bisa diundurne. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya perkara inilah kita perlu melatih diri. Terus dilatih terus. Sampai kapan? Ketika nanti kita itu dipanggil, datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan saya ini utusan Allah. Kamu siapa? Saya Israil. Siap. Karena apa? Sudah biasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil adzan, salat menghadap Allah, siap. Dalam keadaan sibuk, siap.
Nah, nanti demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika satu waktu pasti akan datang pada setiap diri kita. Akan datang putusan Allah yang namanya Israel akan menjemput kita. Sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah di sana dengan keridhaan, mati dalam keadaan ridho. Seperti Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, keluarganya ketika Bilal mau menangis, mau meninggal, keluarganya menangis. Malah Sayyidina Bilal ini boy dia nangis. Wadana ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok aku akan bertemu dengan kekasih-kekasihku. Aku akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, dengan para sahabat-sahabatnya. Mati menjadi hari raya, mati menjadi senang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya orang beriman di antaranya bagaimana? Yakin akan kehidupan akhirat ini. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kepada negeri akhirat yakin. Tandanya orang itu yakin kepada negeri akhirat, maka dalam kehidupan kita ini bagaimana siap-siap untuk kehidupan selepas kematian, yaitu kehidupan akhirat. Insyaallah hadirin, insyaallah. Pasti hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan dijemput namanya kematian. Maka jangan takut mati. Jangan takut mati, dan setiap orang ini akan kebagian semua. Sing ngomong sing ngrungokne kabeh kebagian. Insyaallah hadirin. Sinten sing mboten mantun? Nah, sedaya mesti wani. Mboten wani ya tetep dibudayani hadirin yang mulia. Maka aja wedi ditendeni karo jenenge niku. Barang sira ketok lah wedine amit-amit jebang bayi tanpa enek corona nggih tetep badhe mati. Jamaah sekalian, corona niku wis teko, wis nyerang ra karo-karuan. Nek Israel niku urung dikenal nyabut nyawane mboten badhe mati. Lah Israel niku wis teko nggon dina niku dikane ulama ngendang awake dhewe iki Israel niku ping 70. Tapi dereng diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala nggih dereng mati. Pramila jemaah sekalian ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedaya niku berjalan namun dengan kehendak perintah Allah. Wa ma tasawuna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kamu semua termasuk malaikat-malaikat, termasuk corona malaikat Israel kabeh awake dhewe sing ngomong harus sing ngrungokne kabeh mawon ora iso dikarep lan mesti karepe keturunan kejaba digendaki kali Gusti Allah Rabbul Alamin sing nata sing wasani sedaya alam menika Gusti Allah. Pramila jamaah sekalian ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nikilah pentinge kita lurusaken keimanan kita, termasuk iman dhateng Allah, iman dhateng negeri akhirat, iman dhateng malaikat Allah, iman dhateng qadar, iman dhateng dinul kiamat. Niki jamaah sekalian, niki carane kita siapaken sedaya kelawan amalan. Karena amalan dari Kanjeng Nabi. Amalan dari Kanjeng Nabi. Apa to ben slamet ning kubur, aku besok bakal mlebu kubur. Lah, niku dipun ngendikaken tiyang sing istiqomah maos surat Al-Mulk bendina niki mengke badhe nglindungi saking azab kubur. Pramila Gusti Kanjeng Nabi menghendaki dos pundi to surat Al-Mulk kuwi kabeh dihafali kalian umatku. Insyaallah niat nggih. Insyaallah. Namung 30 ayat. Namung pinten? Namung 30 ayat mawon. Lah sampeyan niku lho. Nek sing di sawah niku sawah pirang-pirang petak niku apal kabeh tandure jumlahe pira apal, calon panene pira apal. Dan ini surat Mulk namung 30 ayat nek mboten apal jan masa. Allah diniati nggih. Atas Pak Anto niki nek bangunan ra mungkin tak pira nu apal. Niku tiap dina setune oleh pira nu apal. Pramila jamaah yang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dos pundi pesene Kanjeng Nabi aku menghendaki bagaimana surat Al-Mulk ini berada di dalam setiap hati umatku. Maksudnya dos pundi atine umat apal kabeh ngoten. Niat ya insyaallah ya. Kita siapaken niku. Mengke nek kita bendina maca surat Al-Mulk ten kubur niku dilindungi hadirat Al-Mulk niku. Ya Allah, jenengan tampa syafaat wa kangge niki. Nek mboten wong mawon kula niki jenengan ilangi saking ayat panjenengan. Ning boten saged. Pramila tiyang sing istiqomah maca surat Al-Mulk ten kubur niku diselametake saking azab kubur, mangke ten mahsyar, ten sirat, ten mizan. Dan sirat ini jamaah sekalian, tiyang sing jaga istiqomah salat berjamaah niki badhe melintas sirat itu secepat kilat. Pira to dawane jembatan sirat? Sami Pak oleh jembatan Kincal lan niku kecil. 1500 tahun
perjalanan. Sampai laku terus awan bumi jumlahnya 1500 tahun. Niku perjalanan pundi niku. Mungkin dunia ini kemput. Ambil jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, niki badhe secepat kilat rekanane kita ini istiqomah juga sholat berjamaah. Lan sholat berjamaah ini jangan boten meraih rezeki. Tiang sing istiqomah sholat niku berjamaah neng dunia niku Allah Subhanahu wa taala badhe paringi rezeki sing barokah. Jadi kita ini wong iman duwe pengalaman aja rezeki sing kathah, iso nggih sing kathah nggih sing barokah. Tapi minimalnya terus wong iman iki milih barokah. Insyaallah ya. Oh kene barokah mboten barokahnya mumet mboten. Saiki nek barokah nggih cukup. Napa malih nek kathah barokah bisa dienggo sedekah. Bisa melimpah ruah. Zakat turun-turun dan cepet-cepet tindak nggone. Nah. Jalannya ya. Tiang sing jamani rezeki kali Allah Subhanahu wa taala cukup kanggo ziarah haji. Suwene 4 tahun mboten ziarah haji milih mati Yahudi to Nasrani. Pramila sing sakniki wis duwe kira-kira daftar mawon, mbuh dibudali mboten pokoke niate budal, niate mendaftar mangke insyaallah pun mboten mun badhe selamat saking ancaman niku. Insyaallah ya. Ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiang sing senantiasa makmur di masjid niki tulung tiang-tiang 3 niki nek urip dijamin rezekine, nek mati dilebokne swarga. Sinten tiang sing senantiasa ulang-alik teko ning masjid salat berjamaah. Lunga ning masjid ping pindho mlebu nyumbah ngucapne salam. Nek ning mlebu nyumbah niku terus istiqomah kelawan ngucapne salam. Niku dijamin nek urip rezekine dijamin oleh Allah. Aja kuwatir, pokoke senantiasa mlebu nyumbah ngucapne salam, rezekine dijamin kali Gusti Allah. Nek mati dilebokne surgane Allah. Pramila oleh ku omah-omahku dhewe salam masalah dudu niku. Masalahe awake dhewe arep mati jurusane surga apa neraka niku masalahe. Nek aku istiqomah mlebu omah iki ngucapne salam, maka dijamin nek urip dijamin diberkahi rezekine, nek mati dijamin dilebokne surgane Gusti Allah. Insyaallah nggih. Nek mlebu omah ngucapne salam. Insyaallah niat? Insyaallah. Omah-omahmu dhewe lho omah dhewe apa sapa delok kae sampean mati to ngene sampean ndek teko. Dinep apa diterusne? Terus. Ya niku omahe dhewe gawe bos ada karena dirang-irung esuk sore. Mboten ngoten niku. Niku bukti bahwa jenengan teng donya niku mboten berhak memiliki dunia. Insyaallah nggih. Ing tigane tiyang sing senantiasa memperjuangane agamane Allah nek urip dijamin rezekine, nek mati dilebokne surgane Gusti Allah. Pramila kita ini mesti enten ing dalam 3 keadaan. Terus pundi kita jaga salat berjamaah, terus pundi mlebet diri ngucapne salam, artine nek uripne agama ning omahe niku. Ngucapne salam, ndongakne salam yo nek keselamatan. Ndongakne keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rumah kita. Kata niki ana perintah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum jaga awakmu lan keluargamu saka geni neraka. Aja ditekani. Niki nek anake luwe awake dhewe prihatin, niki kita anakku sampe kepe, anakku gak iso jajan prihatin. Nek anakku belum neraka apa sampeyan tega. Pramila terus pundi? Mlebu nyembah ucapne salam bermakna terus pundi kita pikiraken anak istri kita terus pundi sedaya selamat saking neraka sedaya ngamali agama. Insyaallah ya. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, nikilah pentingnya kita meluangkan medal latihannya niki enten masjid mriki alhamdulillah jangan ketikang dinten. Kita terus dina nek ditawarne kaya subuh yang ning masjid terus mangan apa lah malah kurang-kurang niku panganane. Insyaallah kita pakai sedaya masjid tadi ya. Insyaallah. Mengajar nggih janjine mun ngoten niku janjine Kanjeng Nabi nek urip rezekine dijamin nek mati mlebu surga. Pramila jamaah yang dipun muliakan Allah taala dan iki latihan lama 3 dinten iki Pak insyaallah mangke bakda misa sak sekape nyuwun pamit terusnya dan program terjadi makomi setunggal makomi enten selar niku pojok niku kita sendiri latihan niki jenengan donga nek mengke saged istiqomah nggih urip ning masjid piyambak-piyambak saged makmur lingkungane makmur sehingga terus pundi awake selamat tanggane selamat keluargane sedaya selamat insyaallah nggih maka nek saged kalau sampai akan lan matur suwun dhateng jamaah masjid Darul Qaror ingkang dipun payaken Allah taala ingkang sampun ngiklasaken kula enten iki selama 3 dinten sak rencang. Mugi-mugi keikhlasan panjenengan ditampilkan oleh Allah sehingga njing sami-sami kita niki
asal kebahagiaan dan akhirat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai tetep surga Allah taala. Insyaallah ngoten nggih. Monggo kita akhiri majelis niki kanthi doa buka majelis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi